annal aqla la madkhala lahu, tidak ada hak, tidak ada celah, tidak ada peluang bagi akal dalam masalah asma wa sifat. Ini bukan berbicara tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang apa yang bikin orang mabuk. Itu akal ada celah. Adapun berbicara mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nggak mungkin pakai akal. Gitu. Khilafan lil asy'ariyati wal mu'tazilati wal jahmiyati wa ghairihim. Ini berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain min ahli ta'til. Kesalahan besar mereka adalah menggunakan akal ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka keluarlah dari mulut mereka, kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti, kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya berarti, kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam berarti muncullah kesesatan demi kesesatan gara-gara memakai akal dalam mengimani sifat-sifat Allah. Seandainya mereka hanya mengikuti Rasul dan para sahabat, insya Allah selamat. Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan berarti enggak. Apa kata Allah tentang dirinya? Sudah, diam, sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi tentang diri Allah? Diam, sami'na wa ata'na. Imani apa adanya. Tangannya tangan, wajah ya wajah, turunnya turun. Disinilah mereka tidak menghabiskan waktu. Maka pembicaraan tentang sifat-sifat Allah di kalangan Rasul dan para sahabat sedikit sekali, hampir-hampir nggak ada. Apa kata Allah di ayat? Sudah, didiamkan apa adanya. Berbeda dengan firqah-firqah ini. Berjilid-jilid kitab mereka tulis, berjilid-jilid kitab mereka bahas. Membahas apa? Membahas Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dibahas. Yang dari pembahasan itu muncullah macam-macam kesimpulan. Nggak mungkin satu kesimpulan. Otak mereka kan beda-beda, akal mereka berlebih dan berkurang. Tidak mungkin akhirnya menyimpulkan kesimpulan yang sama. Maka muncullah Asy'ariyah, muncullah Maturidiyah, muncullah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Ada yang mengatakan betul turun, tetapi betul Allah bersemayam di atas arsy, tetapi ada yang mengatakan enggak, itu cuma kiasan. Ada yang mengatakan lagi begini, begitu, dan seterusnya. Maka muncullah firqah-firqah sesat itu. Alladzina ja'alul madara fi isbatis sifat atau nafyiha 'ala al-aql, di mana mereka menjadikan menetapkan sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah itu pakai akal. Kesalahannya di sini. Mereka mengatakan maqtadul aqlu isbatahu asbatnahu. Kalau secara akal patut ditetapkan, kita tetapkan. Gitu. Sawa'an asbatahu Allahu li nafsihi amla. Mau Allah tetapkan atau tidak, nggak masalah. Kalau sesuai dengan akal, kita tetapkan. Apakah Allah hidup? Pasti, nggak mungkin Allah mati. Ini sesuai dengan akal. Masa Tuhan mati? Kita tetapkan Allah hidup. Mau ada dalil atau tidak, nggak peduli.
Sampai di sini benar. Contohnya kebetulan memang benar. Apakah Allah melihat, mendengar? Iya. Mosok sih Tuhan buta, Tuhan tuli? Nggak mungkin. Secara akal Tuhan memang melihat dan mendengar. Maka kita tetapkan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mau ada ayat atau tidak, mau ada hadis atau tidak, nggak masalah. Kita tetapkan Allah melihat, Allah mendengar. Ya. Sampai di sini benar. Kebetulan, contohnya kebetulan benar. Ya. Allah ngantuk? Tidak mungkin. Kalau Allah ngantuk terus tertidur, siapa yang mengatur jagat raya alam semesta? Nggak mungkin. Maka ditetapkan Allah tidak mungkin tidur. Mau ada dalil, mau tidak, nggak masalah. Sampai di sini benar. Kemudian melihat tingkah pola manusia hari ini, yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang korupsi, yang membunuh. Apa Allah nggak sedih itu? Capek-capek menciptakan manusia, mayoritas manusia berzina, minum khamr, berjudi, berbuat maksiat, tidak sholat, tidak puasa. Ya. Mungkin Allah bosan. Ya. Sampai ngarang gitu. Ya. Pantas kalau Allah itu bosan, kalau Tuhan itu bosan melihat tingkah pola hambanya yang penuh dengan maksiat. Ditetapkan di sini ya, sesuai dengan akal. Pantas kalau Allah itu bosan. Sampai di sini benar. Jelas salahnya, jelas salahnya. Justru Allah nyatakan, aku tidak pernah bosan. Yang bosan siapa? Yang bosan kalian. Aku tidak pernah bosan. Yang bosan itu manusia. Bertaubat, maksiat lagi. Bertaubat lagi, maksiat lagi. Bertaubat lagi. Bosan Allah? Tidak. Allah selalu senang ketika ada hambanya yang bertaubat. Walaupun yang bertaubat, dia terus. Artinya maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Allah bosan? Tidak. Perasaan Allah, kalau kita mau pakai perasaan ya, sifat Allah sama senangnya ketika si fulan ini tobat pertama kali dengan tobat yang ke-50 kali misalnya. Kalau kita jangankan 50, 3 kali aja udah bosen ya kan. Minta maaf lagi, nangis lagi, entar diulang lagi gitu. Itu kita. Allah tidak. Nah itu mereka yang sesuai dengan akal ditetapkan walaupun nggak ada dalil. Dan sebaliknya, wama iqtada nafyuhu, kalau akal tidak menyetujui, nafainahu, kami juga tiadakan. Wa in asbatahum ma, walaupun Allah menetapkan. Apakah secara akal Allah itu pindah-pindah dari arsy ke langit dunia? Nggak mungkin. Secara akal nggak mungkin. Maka kita tolak. Nggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Walaupun ada ayatnya, walaupun ada hadisnya. Nah, itu mereka. Jadi lebih sikoh dengan akal daripada dalil. Lebih sikoh, lebih yakin dengan akal daripada wahyu.